Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah ibnu al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Selama berkuasa, pola dan struktur pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Keadaan syair di era Abbasiyah mengalami perkembangan yang pesat. Ini disebabkan karena masyarakat yang lebih terbuka. Mereka mau bercampur dengan bangsa-bangsa lain, sehingga banyak orang Arab yang menjalin pernikahan dengan orang-orang Persia. Bahkan sampai mengangkat orang Persia menjadi kepala daerah, menteri, atau panglima tentara yang tidak mungkin dilakukan pada zaman Bani Umayyah. Beberapa faktor yang menyebabkan puisi pada zaman Abbasiyah berkembang. Yang pertama, puisi menjamin para penyair hidup mewah. Kedua, perhatian yang tinggi dari para khalifah. Ketiga, penyair baru dari kalangan Ajam atau non-Arab. Yang keempat, kemajuan peradaban dan keindahan alam sekitar. Yang kelima, perkembangan nyanyian yang mengikuti gaya puisi. Terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan. Biografi penyair pada masa Abbasiyah. Yang pertama yaitu Abu Nawas. Abu Nawas atau Abu Nuwas yang bernama asli Al-Hasan bin Hani dilahirkan di kota Ahvaz pada tahun 145 Hijriah pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik dan terkenal sebagai sastrawan dan penyair yang humoris. Puisi-puisi Abu Nuwas merupakan sebuah gambaran dari zaman dan keadaan yang terjadi dan dialami oleh Abu Nuwas, yaitu zaman yang penuh maksiat, sekularisme, dan liberalisme. Konon Abu Nawas meninggal karena dianiaya oleh seorang yang disuruh oleh keluarga Nabwakhti yang menaruh dendam kepadanya. Ia dimakamkan di Syunizi di jantung kota Baghdad. Yang kedua adalah Abu al-Atahiyah atau yang bernama lengkap Ismail bin Al-Qasim bin Suwaid bin Kaisan yang lahir pada 130 Hijriah bertepatan dengan 748 Masehi belah barat kota Kufah. Yang ketiga adalah Al-Buhturi atau Abu Ubadah yang lahir dari suku kabilah To'i, lebih tepatnya di Manbij, Suriah, antara Aleppo dan Efrat. Ia belajar syair dengan Abu Tamam hingga ia dikenal syair dan puisinya dengan baik. Yang keempat adalah Al-Mutanabi, adalah nama dari salah satu penyair Arab yang sangat terkenal pada abad keempat. Nama lengkapnya adalah Ahmad ibnu al-Husain dan ia merupakan keturunan Yaman dari sebuah suku yang disebut Jofa. Ia lahir di Kufah. Menurut beberapa sumber, Al-Mutanabi saat muda terlibat dengan suatu konspirasi Syiah ketika otoritas kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad menurun. Ia mengklaim dirinya sebagai keturunan Ali dan bahwa ia bergabung dengan gerakan Charmatian terkenal. Contoh syair dan telaah syair. Contoh syair yang akan kami bacakan yaitu syair Abu Nawas yang berbunyi, Illahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim dunubi mislu adadi rima fahabli taubatan ya dzal jalali wa umri nakisun fi kulli yaum wa dhanbi dhaidun kaifa ihtimal illahi abduka al-asi ataka mukiram bi dunubi wa qad ada'aka fa in taghfir fa anta lidaka ahla fa in tatharud faman narju siwaka. Bait syair yang telah dibacakan merupakan salah satu syairnya yang dapat dipahami sebagai salah satu ungkapan rasa penghambaan Abu Nawas yang sungguh dalam. Yang biasanya Abu Nawas dikenal sajak-sajaknya yang kontroversial dengan pribadinya yang dikenal tidak bermoral dan tidak taat pada agama, menjadikan Abu Nawas seseorang yang diasingkan dari kalangan agamawan dan kaum beradab lainnya. Dan kini Abu Nawas mengganti syair-syairnya dengan zikir dan perbuatan yang baik.